Nono ya, saya mulai Kenapa dulu. dah? Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz, ini mungkin video saya matikan. Saya ini mau pulang kantor dulu bawa kendaraan Pak Ustadz ya. Masya Allah. Siap Pak Jias Herman, Mas. Harus semangat ya. Amin, 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 Amin. amin. Kita Siap, udah mau siap. pulang. Pak Ustadz ke mute, Pak Ustadz. Ya, mohon izin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini ya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di mana waktu ini insya Allah berkah ya selalu mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang lain itu pada sore hari ini pasti sangat padat kegiatan tetapi yang luar biasa Bapak Ibu sahabat semuanya itu mengalokasikan waktu pada hari ini yang ingin mudah-mudahan dalam rangka program yang akan disampaikan di sini selalu mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sahabat Jabar Mengaji yang sama-sama mengharapkan ridho di Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya informasikan ya profil dari pemateri pada sore hari ini ya. Dia adalah inisiator Jabar dan Indonesia Mengaji. Ya. Beliau sarjana farmasi dan apoteker ITB. Juga beliau mendapatkan certified firework trainer dan business coach. Pengalaman kerja beliau luar biasa sangat banyak baik luar dan dalam negeri ya. Selain itu ada juga yang luar biasa dibimbing sama beliau. Nah, ini perusahaan-perusahaan pengalaman beliau, pengalaman membimbing UKM ya. Jadi sangat banyak Bapak Ibu sahabat di sini salah satunya ada meningkatkan omset Helmiyahya Broadcasting Academy lebih dari 2.800% dalam waktu 6 bulan. Sudah masih banyak lagi. Bahkan beliau membimbing Madu Pahit Super Al-Mahaj dalam 2 bulan dari puluhan botol per bulan menjadi lebih 1.500 botol per bulan. Beliau juga membimbing rendang Padang kemasan Resto Mande sampai akhirnya bisa go internasional memiliki jaringan pemasaran hingga ke Arab Saudi. Masih banyak lagi Bapak Ibu sahabat, nanti di sini udah saya share ya, udah saya share di grup dan juga di Japri, maka nanti dibaca. Nah ini ada perusahaan-perusahaan, instansi atau lembaga yang pernah mendapatkan training. Ada Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Palang Merah Indonesia, dan masih banyak lagi ya, nanti bisa dibaca. Dan juga bahkan beliau membimbing UKM ya, diantaranya itu dari mulai pedagang kaki lima, masya Allah ya, sampai betul-betul menghasilkan profit itu lebih dari 1 M per bulan, masya Allah luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu sahabat Jabar Mengaji beruntunglah ya, semua yang ada di sini ya akan di coaching sama beliau. Kalau Bapak Ibu sahabat mengetahui ya bagaimana biaya coaching sangat mahal ya, sangat mahal kan biayanya, bagaimana biayanya itu adalah sangat mahal. Tetapi pada kesempatan sore hari ini beruntunglah bagi Bapak Ibu sahabat semua yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini dibimbing gratis ya. Baik, demikian ya profil beliau. Nanti Bapak Ibu sahabat Jabar Mengaji boleh membaca ya, saya udah share di grup. Baik, ya. Siapakah beliau? Beliau adalah orang yang sangat luar biasa ya. Beliau juga membimbing saya gitu kan, membimbing saya, pernah dibimbing sama beliau dalam waktu 3 hari saya bisa menghasilkan omset 32 juta. Itulah bukti yang sangat luar biasa. Baik, Masya Allah. lama-lama ya, kalau dalam dunia coaching atau trainer itu adalah ketika saya tampilkan beliau, Bapak Ibu sahabat semuanya boleh tepuk tangan tapi masing-masing ya di mute, jangan sampai nanti luar biasa. Baik, tanpa berlama-lama kepada Coach Hidayat kami persilakan. Aplaus buat beliau. Ya, terima kasih Pak Ustadz Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antusias buat Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Ya, kalau boleh jujur ya, sesungguhnya saya tuh cemburu gitu ya. Saya tuh iri sama Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena seandainya saja Bapak Ibu istiqomah gitu ya, itu sebetulnya sudah selesai. Pintu surga tuh sudah terbuka. Sementara
saya gitu ya, kan beda nih. Bapak Ibu adalah seorang guru ngaji gitu ya. Sementara saya trainer. Yang membedakan apa? Kalau dalam konteks yang tadi saya bilang, kenapa saya cemburu gitu ya? Kenapa saya iri tanda kutip? Karena waduh dahsyat ya. Kebayang Bapak Ibu tuh mengajarkan orang dari tidak bisa membaca Al-Qur'an, kemudian terbata-bata sampai akhirnya lancar, dan kemudian didorong untuk bisa istiqomah membaca, dan setiap kali ya yang bersangkutan membaca itu pahalanya mengalir terus-menerus. Masya Allah, gimana saya nggak iri? Masya Allah, kenapa? Kebayang gitu. Dunia ini cuma sesaat, dunia ini sesaat. Dan ketika Bapak Ibu sebetulnya sudah pintu surga itu sudah terbuka lebar gitu. Asal dengan catatan istiqomah kan. Dengan catatan istiqomah Bapak Ibu sudah akan Allah sediakan surganya Allah untuk Bapak Ibu semua. Dan bayangkan, waduh, saya nggak kebayang gitu ya. Akan banyak murid-murid yang bisa jadi nanti mencari-cari kan mana guru saya gitu yang mengajari saya membaca Al-Quran. Masya Allah. Sementara kalau saya trainer, saya bisnis coach, saya ngajarin orang bisnis, cuan, duit gitu ya. Yang tentu orientasinya tidak sedikit apa ya? Orientasinya kalau bisa dibilang ya lebih banyak dunia gitu. Jadi betapa cemburunya saya. Kenapa? Karena waduh, ya Allah gitu ya. Betapa saya menyia-nyiakan. Saya tuh punya kakek sebetulnya ulama, ya ulama besar. Waduh, kalau bahasa Arabnya lancarnya luar biasa gitu ya. Hanya sayang, saya nggak pernah belajar serius kepada beliau. Cuma belajar waktu kecil itu pun ngeyel gitu ya. Nggak pernah belajar serius. Sampai baca Quran aja sampai 2 tahun lalu, mungkin 1 tahun terakhir masih sangat terbata-bata gitu ya, membaca 1 tahun kemarin berarti 2020 gitu ya. Saya baca Quran aja masih terbata-bata. Saya lihat ya Allah gitu ya, para guru ngaji Masya Allah. Tapi begitu saya cari coba gitu ya, ini guru ngaji bagaimana dengan tingkat kesejahteraannya. Wah, saya terkaget-kaget. Masya Allah, ternyata guru ngaji penghasilannya sudah 100 juta per bulan gitu ya. Sebentar, ini ada yang mengaminkan nggak ya? Sebentar. Kalau saya sapa halo, Amin. jawabannya hai ya. Amin. Sebentar. Ini bahaya ini. Kalau nggak menyimak yang saya sampaikan bahaya. Jadi saya harus pastikan semua menyimak yang saya sampaikan. Nanti setiap kata, setiap kalimat gitu ya diperhatikan. Untuk itu saya harus memastikan bahwa semuanya betul-betul bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Kalau saya ucapkan halo gitu ya. Nah, bareng-bareng buka mute-nya bilang hai gitu ya. Kalau saya bilang halo, semua buka mute-nya bilang hai. Kita tes bentar ya. Halo. Hai. Belum kompak. Ulangi. Tutup. Mute. Semua kompak dulu ya. Semua harus terlatih ketika dibilang mute semuanya. Karena ketika masih ada yang nyala, ini akan mengganggu yang lain. Ayo latihan nge-mute dulu. Mute. Saya masih lihat ada yang belum di-mute. Pastikan semua ter-mute. Pak Cecep belum termute, Pak Cecep. Pak Cecep Karta, tolong di-mute. Ibu Nina, di-mute. Ya. Tolong latihan nge-mute dulu. Tolong latihan nge-mute. Oke, Ibu Nina Sumarni belum di-mute. Ayo ketahuan. Baik, kita tes terlebih dahulu ya. Kalau saya sapa halo, Ibu Ririn, tolong di-mute. Semua kompak di-mute. Yang belum minta tolong anaknya, nggak apa-apa, ajarin ya. Baik, kalau saya sapa halo, jawabannya hai. Oke. Halo. Mana jawab? Sebentar. Oke, nggak apa-apa, dibuka semuanya dibuka. Semua saya harus pastikan semua bisa. Saya sapa halo, jawaban hai. Kalau saya sapa hai, jawabannya halo. Kalau saya sapa hai, jawabannya halo. Berarti hai. Oke, kita ulang ya. Halo. Hai. Halo, hai. Halo, hai.
Stop. Sebentar. Saya harus pastikan semua punya tangan kanan. Mana yang punya tangan kanan, angkat tangan kanannya. Kalau yang punya tangan kanan, angkat 5 jarinya. 5 jarinya kan diperlihatkan di kamera semua. Diperlihatkan deh. Baik, semua pastikan tangan kanannya di depan kamera. Kalau saya sapa halo, jawabannya sambil digoyang tangannya. Hai, gitu ya. Jangan cuma diomongin, tapi juga tangannya tolong digerakkan. Saya sapa halo, jawabannya hai. Kita ulangi sekali lagi. Halo. Masih ada yang di mute, boleh dibuka dulu, semua dibuka. Jadi kalau ketika diminta dibuka, buka semua. Kalau dibuka di mute semua. Ya. Kalau dibuka, buka semua. Hai. Buka semuanya. Sebentar. Kalau saya sapa halo, jawabannya hai sampai 5 jari kanannya. Ya. Halo. Hai. Mungkin lambat masuk. Hai, halo. Halo, hai. Halo, Pak. Gini. Sebentar, ulangi. Yang punya tangan kiri 5, tangan kiri 5, tangan yang guru mengaji, pesantren, pengajian. Bisa dibuat seperti ini. Ini, oke. Lihat jempol, jempolnya. Oke, ulang ya. Jadi kalau saya bilang 1, 2, 3 itu tangannya langsung begini. 1, 2, 3 gitu ya. Refleksnya 1, 2, 3 gitu ya. Oke, tangannya semua di samping bahu. Tangannya semua tangan kanan di samping bahu, tangan kiri di samping bahu. Kalau saya bilang 1, 2, 3 langsung melakukan seperti ini ya. Oke. 1, 2, 3. Lihat jempol ya, jempol yang di paling atas itu jempol kanan atau jempol kiri? Kanan. Atau kiri. Jempol kanan atau jempol kiri? Kanan. Ada yang kanan dan ada yang kiri. Nah, Kiri. kenapa ada yang kanan dan ada yang kiri? Yang membedakan adalah, saya ulangi ya, yang membedakan adalah mana yang lebih dominasi ya. Otak mana yang lebih mendominasi Bapak Ibu semua? Otak mana yang terasah selama ini? Apakah otak kanan atau otak kiri? Nah, jawabannya, Pak, kalau yang jempol di atas, ya itu berarti otak kanan atau otak kiri? Yang tangannya jempol kirinya yang di atas, tangan ya otak kanan atau kiri yang dominan? Jawabannya adalah Kanan. di Training for Trainers SM2 ya. Guru saya yang menjawab ya. Yang menjawab paling tidak Bapak Ibu sore ini harus tahu. Kenapa? Mute, tolong di mute semua. Jangan ada yang, saya harus pastikan tidak ada yang bersuara. Kalau ada satu pun yang suara, saya nggak lanjutin. Saya diem aja sampai semua mematikan mute-nya. Saya ulangi ya. Kalau ada satu saja yang membuka mute-nya, saya akan diem sampai semua mematikan mute-nya. Kenapa? Karena percuma saya ngomong akan terganggu. Oke. Nah, saya ulang. Ketika Bapak Ibu tadi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu akan berbeda. Ada orang yang kemudian jempol kanannya yang di atas, ada yang jempol kirinya. Maka pastikan Bapak Ibu mendapatkan jawabannya dari 2 guru saya. Siapa 2 guru saya? Satu Kang Zaihanan, ya, satu Kang Zaihanan. Yang kedua Pak ADR Saptaji. Bapak Ibu akan dapatkan jawabannya nanti pada saat mengikuti Training for Trainer SMQ. Rugi banget kalau nggak ikut. Nah, saya lanjutkan kembali. Sore hari ini adalah pertemuan perdana. Saya ulangi, sore hari ini adalah pertemuan perdana. Yang sesungguhnya kalau Bapak Ibu sebentar ya, tolong tangan kanan tolong dipegang lagi, tangan kanan dibuat seperti ini di depan kamera, baik, tolong diraba ke atas gitu ya, kira-kira ada nggak, nempel nggak di kepala, ada nggak kepalanya? Sudah selesai. Kalau semua begitu pegang begini masih ada kepalanya, berarti satu, tadi tangan lengkap ya. Jari lengkap, kepala ada, bismillah insya Allah, minta sama Allah penghasilannya minimal 3 kali lipat dari yang hari ini dan ke belakang. Halo? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Halo? Amin ya Hai. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tutup lagi.
Tutup lagi, di-mute lagi semuanya. Tidak boleh ada satupun yang masih dibuka. Tidak ada yang boleh satupun yang masih dibuka karena saya tidak akan lanjutkan. Nah, siapapun yang punya 5 jari, gitu ya, kemudian masih ada kepalanya, gitu ya, berarti sesungguhnya Bapak Ibu semua seharusnya penghasilannya ke depan minimal berarti bisa lebih berkali-kali lipat. Kalau saya bilang minimal berarti berkali-kali lipat. Ya, itu bisa 3 kali lipat minimal dari yang sekarang. So, tugas saya membimbing, tugas saya membimbing Bapak Ibu semua. Maka tolong saya dilaporkan secara jujur, ya. Saya bukan orang pajak, jadi nggak akan minta pajak kepada Bapak Ibu semua. Oke? Jadi kan sudah tahu semua nomor telepon saya. Jangan di depan umum, ya, nggak boleh di grup. Penghasilan saya segini, mending kalau penghasilannya 100 juta, ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Supaya saya tahu, sebelum Bapak Ibu ikut acara ini, berapa hari ini ke belakang, per bulan in average, rata-rata berapa penghasilan Bapak Ibu semua. Dan kita akan lihat, ya, kita akan lihat 3 bulan ke depan dulu. Kita akan evaluasi 3 bulan ke depan. Berapa penghasilan Bapak Ibu semua. Ya, oke. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, jangan pernah berpikir dengan kemampuan pribadi. Kenapa? Itu yang membatasi. Ya, sesungguhnya kalau Bapak Ibu adalah guru ngaji, tingkat keimanan selesai, tauhid selesai, Allah tuh maha besar, Allah tuh maha segalanya. Nah, ketika kemudian dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, kok saya belum ya seperti yang lain? Kalau kita lihat, ada nggak usah tetap jawabnya dalam hati saja. Ingat, kali ini jawabnya dalam hati, tidak perlu buka mute. Ada nggak sih Ustadz yang penghasilannya katakanlah ya di bawah 1 juta per bulan? Nggak usah dijawab. Ada nggak Ustadz yang di bawah 5 juta per bulan? Ada nggak Ustadz yang di bawah 10 juta? Nah, saya ganti. Ada nggak Ustadz yang di atas 10 juta? Ada nggak Ustadz yang dengan keilmuan agamanya punya penghasilan? Saya ulang ya, Ustadz yang kemudian dengan keilmuannya dan kedekatannya dengan Allah, ini yang paling utama. Ya, kedekatannya dengan Allah, penghasilannya di atas 20 juta per bulan. Ada nggak Ustadz, kiai, ulama yang karena kedekatannya dengan Allah, gitu, dan ilmu yang dimilikinya, penghasilannya di atas 100 juta per bulan? Saya akan coba jawab gitu ya. Bismillah, insya Allah ada. Ya, ada. Lantas apa yang membedakan? Ustadz-ustadz yang kemudian penghasilannya very fantastic gitu ya, dengan ustadz-ustadz yang sekarang penghasilannya sangat-sangat luar biasa. Wah, saya tetap positif ya. Sangat-sangat luar biasa. Hati-hati keikhlasan Bapak Ibu semua untuk bilang, saya mengajar itu lillah, itu udah benar banget. Lillah itu harus. Tetapi ingat Bapak Ibu, especially saya mau bicara para pria. Ini bicara 4 mata para pria ya. Para laki-laki, bapak-bapak, para ulama, para kiai, para ustadz. Yang sama-sama kita laki-laki gitu ya. Tetap anak istri kita tetap ya butuh kemudian sesuatu yang bisa kemudian membuat mereka nyaman. Tempat tinggal yang nyaman. Di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Saya melockdown diri itu nyaman banget di tempat yang sangat nyaman. Oke. Saya melockdown diri saya gitu ya di tempat yang sangat nyaman. Ya, lockdown sebetulnya nggak lockdown juga, PPKM darurat gitu ya. Tetapi saya betul-betul membatasi diri saya untuk keluar. Kalau nggak penting banget saya nggak keluar. Dan saya melockdown di tempat yang nyaman. Saya berharap sesungguhnya gitu ya. Bukan berharap. Saya berpikir para ustadz, ustadzah, ulama, kiai sesungguhnya bisa. Nah, kalau belum bisa, ada yang salah. Ya, lockdown kemudian di tempat yang nyaman. Kalau bicara lockdown tentu ya, segala sesuatunya harus cukup gitu ya, harus cukup. Ya kalau nggak cukup ya repot gitu ya, kalau nggak cukup repot. Nah, kenapa sih kemudian ada yang sangat luar biasa dan ada yang tidak? Jangan cuma berpikir ya sudah ini qadarullah, ini takdir. Saya kan mau mengambil keputusan untuk jadi seorang guru ngaji. Ini kan bicaranya tentang akhirat. Betul, itu tidak salah. Tapi boleh dong. Bismillah, insya Allah tetap istiqomah gitu ya. Tetap istiqomah. Dan kemudian tadi saya sudah sampaikan, ketika Bapak Ibu istiqomah, pintu surga sudah terbuka. Tapi boleh juga dong di kehidupan dunianya
ya bisa juga berkelimpahan. Kalaupun tidak, minimal paling tidak jangan sampai berkekurangan. Kan begitu. Nah, lantas apa yang membedakan? Banyak orang sesungguhnya terkungkung dulu dengan mindset-nya, dengan cara berpikirnya yang keliru. Karena perhatikan baik-baik alurnya. Pikiran kita, mindset kita, cara berpikir kita membuahkan sebuah pikiran. Cara berpikir kita menghasilkan pikiran. Pikiran kita itu akan berdampak pada keputusan yang kita ambil. Jadi sesungguhnya nasib kita saat ini, ya, apa yang terjadi pada kita saat ini, gitu ya, itu adalah hasil dari keputusan kita beberapa tahun yang lalu. Saya ulangi. Kondisi kita saat ini itu adalah karena keputusan kita beberapa tahun yang lalu. Cara berpikir kita membuat kita mengambil sebuah keputusan. Oke. Nah, keputusan ini tentu akan berdampak pada tindakan kita. Tindakan yang berulang-ulang akan membentuk, saya ulang ya, tindakan yang berulang-ulang akan membentuk kebiasaan. Ketika guru ngaji, alhamdulillah sudah terbiasa baca Al-Quran, itu saya sudah tidak ragukan lagi, keren banget. Tetapi pertanyaannya, memperkaya nggak dengan hasanah bacaan yang lain? Setiap hari baca nggak buku-buku positif, sebulan minimal misalnya tamat 1 buku. Karena ya tentu selain Al-Quran yang itu mutlak dan wajib dibaca, kita juga perlu memperkaya hasanah kita tentang banyak hal, dan itu ada dalam buku-buku yang sesungguhnya sumbernya dalam Al-Quran. Tetapi penjabarannya banyak sekali di buku-buku yang ini tidak terjamah oleh banyak orang. Gitu ya. Sehingga kebiasaan yang kemudian terbangun, nggak terbiasa baca buku. Oke, saya ulangi ya. Mindset kita, cara berpikir kita akan menentukan keputusan yang kita ambil. Keputusan kita akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Tindakan yang kita ulangi terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan inilah yang membentuk sesungguhnya seperti apa kita saat ini. Kebiasaan, hati-hati. Kebiasaan berbohong, kebiasaan ini orang di luar sana ya. Saya nggak bicara ustadz ya, nggak bicara para ustadz, ustazah, para guru ngaji, tidak. Orang yang di sana, yang terbiasa berbohong tuh kayaknya ringan banget. Kan gitu. Ketika berjanji, insya Allah. Tetapi insya Allahnya sebetulnya mau nggak datang gitu ya. Datang ya nanti, insya Allah. Maka ketika itu diucapkan menjadi satu kebiasaan. Dan ketika insya Allahnya, mohon maaf Pak Jamil Nur, tolong di-mute terlebih dahulu. Terima kasih. Saya lanjut. Supaya efektif pembicaraannya ya. Pembicaraannya efektif. Saya lanjutkan. Jadi ketika orang terbiasa mengucapkan insya Allah, kemudian ternyata tidak menjalankan, padahal kita sudah tahu. Bapak Ibu tahu betul, insya Allah itu kan, ya kalau Allah mengizinkan, bukan kita yang kemudian merencanakan. Itu sebetulnya sebuah janji, iya. Dan kalau kita tidak datang, itu betul-betul ketika Allah takdirkan lain. Kecelakaan, sakit berat, dan lain sebagainya. Banyak yang tanpa kita sadari, kan gitu, insya Allah dan tidak. Nah, apa yang kemudian sesungguhnya kita hancurkan? Nilai kehidupan. Oke? Apa itu integritas? Trust, kepercayaan orang. Orang tidak percaya. Nah, saya masuk ke bagian penting. Simak baik-baik, saya masuk ke bagian penting. Yang ini insya Allah, bismillah, insya Allah menjadi kesuksesan, menjadi kunci sukses bagi siapapun, insya Allah di kehidupan dunia, dan insya Allah juga berdampak di kehidupan di akhirat nanti. Oke, nah, ada sebuah proses yang harus dijalani, ada beberapa tahapan. Ya, kalau kita mau berhasil, ada 3 tahapan. Nanti kalau ada kelas coaching saya, tolong bawa buku, tolong bawa pulpen, tolong bawa buku kelas coaching saya kedua. Kelas coaching saya kedua, nah Bu Ayi Rohayani udah bawa pulpen. Mudah-mudahan bukan cuma pulpennya, tapi bawa bukunya, gitu ya, sehingga bisa mencatat. Yang apa yang saya sampaikan adalah sebuah inti. Wah keren, Pak Heru Kurnia, Pak Mimit, semua bawa pulpen dan bawa buku. Mantap. Ini mesti dicatat. Ini ilmu mahal, gitu ya, ilmu mahal. Saya habis ini tuh puluhan juta, gitu ya, Bapak Ibu saya share, gitu ya. Saya share dan ini penting. Dan saya bukan mau bicara teori. Kita akan praktek, gitu ya. Bahwa dalam 1 kali 24 jam minta sama Allah dan penghasilan kita bertambah, gitu ya. Kan begitu. Oke. Nah, saya lanjutkan.
Jadi ada proses yang sesungguhnya akan membuat siapapun itu tidak terbendung untuk bisa makmur. Saya ulang ya, kalau nggak mau pakai istilah kaya, karena ada orang yang kadang-kadang salah gitu ya. Saya mah nggak mau kaya gitu ya. Kenapa ada orang yang nggak mau kaya? Karena pada saat kecil bisa jadi gitu ya, bisa jadi itu tetangga sebelah tuh kaya tapi pelit. Nah karena saya nggak mau pelit, maka saya nggak mau kaya. Karena kaya itu pelit. Oh, itu kaya. Kenapa? Tapi koruptor, korupsi. Dia kaya tapi korupsi. Sehingga saya nggak mau jadi orang kaya. Karena kalau untuk kaya harus korupsi. Apalagi, oh orang kaya itu jahat. Kan gitu. Ketika cara berpikir di alam bawah sadar, kita semua gitu ya, atau siapapun berpikir bahwa kalau orang kemudian yang dilihat orang kaya adalah orang-orang yang jelek, negatif, maka tentu kita tidak mau seperti itu. Akibatnya apa? Nggak pernah dalam diri kita mengambil keputusan saya mau hidup saya makmur, saya mau kaya. Kenapa? Ya karena kaya itu jahat, kaya itu koruptor, korupsi, kaya itu pelit, dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati. Hati-hati dengan apa yang terinstall di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Karena sesuatu yang kita lihat terus-menerus ya, dan menjadi sebuah keyakinan. Dan itu tertanam di alam bawah sadar kita. Oke. Tetapi mulai hari ini dan seterusnya, mari sama-sama minta sama Allah untuk dicabut itu hal-hal yang tidak memberdayakan. Hal-hal yang selama ini menjadi kepercayaan yang sesungguhnya itu kepercayaan yang sesat dan menyesatkan gitu ya. Bahwa kaya harus dengan korupsi, kaya harus jahat, kaya harus telenges dan lain sebagainya. Itu keliru gitu ya. Nah, sebelum beres saya nggak pakai istilah kaya dulu, saya pakai istilah makmur. Mudah-mudahan kalau makmur kok nyaman ya. Kok istilah makmur nyaman? Padahal ya Samuel Podomawon gitu ya. Walaupun saya ingin sampaikan nanti ke depan lah, ada perbedaan antara kaya dan makmur. Saya tidak mau kaya gitu ya, saya mau makmur gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, tetap ditutup mute-nya, tetap di mute-nya. Oke, menjawab tapi tidak dibuka mute-nya ya. Halo. Halo. Mana tangannya? Halo. Jangan-jangan udah nggak punya tangan lagi. Sebentar. Dibuka mute-nya, dibuka dulu mute-nya. Halo. Dibuka dulu mute-nya semua tangan kecuali. Masih ditutup. Masih ditutup mute-nya. Dibuka. Waktunya ditutup. Baik ya. Halo. Halo, hai. Halo. Saya akan lanjutkan. Ini syaratnya tutup mute-nya terlebih dahulu. Ayo, saya pastikan semua. Bu Tuti, Bu Eni, sudah mulai ditutup. Ibu Ain masih dibuka. Tutup semua. Ditutup semua. Mute-nya ditutup. Pak Robi, ditutup mute-nya. Kelihatan. Ibu Surya, ditutup mute-nya. Ayo, saya akan lihat semua. Cek dulu ya, saya cek. Nggak boleh ada yang masih dibuka. Saya cek semua. Sampai semua ditutup, baru saya lanjutkan. Sampai semua ditutup, baru saya akan lanjutkan. Ya, sampai semua ditutup, baru akan saya lanjutkan. Wits, dahsyat. Semua sudah ditutup. Jadi saatnya saya melanjutkan. Ada 3 ini ilmu mahal. 3 proses yang kalau dijalani dengan baik. Maka Bapak Ibu semua, didik putra-putri kita, didik tuh para santri, melewati tahapan ini. Oke? Jadi Bapak Ibu yang jadi guru ngaji, yang punya pondok pesantren, punya para santri, didik semuanya. Ini saya gemes banget gitu ya. Karena sesungguhnya, ya Allah, sesederhana itu orang untuk berhasil. Sesederhana itu. Tetapi kesederhanaan itu yang dihancurkan. Saya ulang ya, kesederhanaan itu saya pelaku gitu ya. Jadi saya tahu bagaimana ketika kita menghancurkan hal tersebut, itu hancur semuanya. Oke, saya ulangi ya. Kalau kita mau berhasil dalam kehidupan ini, kalau mau penghasilannya banyak, kalau mulai hari ini Bapak Ibu penghasilannya mau meningkat, oke, ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, jadilah pribadi yang dikenal. Maka siapapun yang apalagi golongan darahnya A terus benar-benar introvert. Saya coba bagi 2 ya. Ada dua jenis kepribadian. Ada 2 jenis kepribadian. Yang pertama orang yang tertutup, ya, introvert, bahasa lainnya introvert. Ada orang yang extrovert atau terbuka. Orang introvert cenderung tidak suka bergaul. Masih ada yang ribut, saya nggak akan
Sebentar, saya harus lihat dulu. Oke. Kalau ada yang nyala, saya tidak akan lanjutkan. Karena percuma, nggak akan efektif saya ngomong. Ya, capek-capek saya ngomong, nggak kedengeran. Ya, baik, saya lanjutkan. Tuh, ada dua tadi. Ada orang yang introvert, ada lagi satu lagi extrovert. Sekarang, hati-hati, dicek golongan darah. Nah, makanya perlu tahu, perlu punya ilmunya. Orang-orang dengan golongan darah B dan O cenderung extrovert. Cenderung orangnya terbuka, belak-belakan, seneng, ya, seneng gaul, seneng ketemu orang gitu ya, nggak ada persoalan. Untuk orang-orang yang extrovert, dia cenderung ketemu orang it's okay. Nah, untuk berhasil dalam hidup ini, seberapa orang yang mengenal kita itu menjadi parameter kesuksesan seseorang. Saya ulang ya. Seberapa banyak kita dikenal oleh orang, itu bisa menjadi salah satu parameter kesuksesan. Cek mereka yang sekarang penghasilannya, kok ada ya Ustadz yang penghasilannya besar? Pertanyaannya sederhana, dia dikenal banyak orang tidak? Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang belum dikenal, ayo gaul. Ya, bagi Bapak Ibu yang merasa dirinya introvert, plus cek lagi, golongan darahnya A lagi ya. Dicek golongan darahnya A, ternyata introvert, terus ternyata penghasilannya terbatas, ya wajar. Karena bisa jadi terus aja jadi guru ngaji, ya sudah, paling cuma orangnya itu aja yang diajarin, ya. Padahal ilmunya dahsyat loh. Ilmunya dibandingkan saya mungkin ilmunya nggak ada apa-apanya. Padahal ketika Bapak Ibu dikenal dengan cara sederhana, ya, ketika Bapak Ibu ngaji, Masya Allah, alunan suaranya merdu, mahorijul hurufnya tepat, ilmu tajwidnya dahsyat. Tetapi yang tahu cuma diri sendiri, suami atau istri, anak-anak dan guru murid yang terbatas jumlahnya. Ya pantaslah penghasilannya terbatas. Karena yang tahu sedikit. Maka mulai hari ini dan seterusnya, tolong mulai beranjak keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyaman untuk menjadi pribadi yang bisa dikenal banyak orang. Sebentar, saya mau ngutip ya, ada sebuah ini data, ini penting Bapak Ibu semua supaya sadar sesadar-sadarnya. Saya coba lompat sedikit, tetapi ini penting. Bapak Ibu tahu nggak mobil Ford, ya? Bapak Ibu pernah dengar nggak mobil Ford, ya? Oke, yang pernah dengar mobil Ford, tolong angkat 5 jari. Yang pernah dengar mobil Ford, angkat 5 jarinya. Mobil Ford. Oke, yang belum pernah mendengar mobil Ford, tolong acungkan telunjuknya. Belum pernah mendengar mobil Ford. Masya Allah, saya sudah bilang mobil Ford berapa kali tadi? Mobil Ford. Nggak kedengeran juga. Ya Allah, internetnya gangguan. Aduh, halo, saya udah bilang berkali-kali mobil Ford. Masa nggak kedengeran juga? Ya, yang sudah mendengar, harusnya tadi udah dengar, saya udah bilang Ford berkali-kali. Nah, mobil Ford itu pendirinya namanya Henry Ford. Orang Amerika. Untuk mendapatkan 10 juta US dollar, hitung sendiri ya, 10 juta US dollar itu berapa rupiah? Kaliin 14.000 sekian ya, 14.500 atau 14.000 sekian, lihat cek dolar, kaliin. Untuk mendapatkan ya 10 juta US dollar pertamanya, seseorang yang bernama Henry Ford membutuhkan waktu 25 tahun. 25 tahun untuk mendapatkan 10 juta US dollar pertamanya. Sementara di zaman sekarang, saya mau ngingetin, kalau Bapak Ibu dulu susah bergaul, sekarang di rumah tuh enak banget. Jadi jadikan pandemi ini sebagai sebuah hikmah, sebagai sebuah berkah, ya. Lihat dari angle yang lain. Oke, di balik krisis akan selalu hadir orang kaya baru. Di balik krisis akan selalu hadir orang-orang yang dapat keuntungan yang luar biasa. Maka menurut saya, orang yang sadar sesadar-sadarnya, di balik pandemi yang saat ini dahsyat, pertama dia akan persiapkan dengan sungguh-sungguh ketika kematian itu hadir. Saya ulang ya.
Orang yang sadar sesadar-sadarnya bahwa kematian sudah di depan mata, dia akan persiapkan diri dengan baik. Dia akan perbaiki seluruhnya. Termasuk Bapak Ibu, tolong banget. Jangan sampai suatu saat menyesal, belum pernah meminta maaf kepada orang-orang tertentu. Kalau meminta maaf Bapak Ibu kepada orang yang dianggap Bapak Ibu merasa melakukan kesalahan, itu biasa. Maka yang luar biasa apa? Bapak Ibu, tolong ya ketika, saya pernah didolimi oleh siapa? Siapa orang yang paling tidak saya sukai? Siapa yang pernah menyakiti saya? Tulis ya. Coba telepon, coba WA, minta maaf kepada yang bersangkutan. Bersihkan hati. Bereskan hablum minannasnya, hubungan antar manusia, karena bisa jadi karena COVID ini Allah bisa panggil kapanpun. Bereskan. Yang kedua, buatlah momentum COVID ini membuat kita lebih dekat dengan Allah. Buatlah momentum ini membuat kita lebih dekat dengan Allah. Karena Allah lah yang akan memberi apapun yang kita minta. Allah Maha Pemberi, hanya seringkali kita tidak meminta. Maka benahi itu. Sama-sama benahi. Ya, sama-sama benahi, hatinya dibereskan, urusan hablum minallah selesaikan, hablum minannas, hubungan dengan Allah, Bapak Ibu, ya. Ini penting, saya mau nanti ada testimoni ya. Nanti saya mau ada testimoni di 8 hari ke depan. Saya ulangi ya, di hari ke-8. Jadi coaching kita akan terus berlanjut. Hari ke-8 saya minta testimoni Bapak Ibu semua, tolong dimulai hari ini, paling telat besok baca Yasin 7 balikan. Tidak putus selama 7 hari. Udah 7 hari aja dulu. Baca Yasin. Ya kan Bapak Ibu udah hebat. Kalau saya baca Yasin tuh, waduh terbata-bata tuh lama banget ya baca Yasin aja, ya Allah, berat pisan kesang badan kesang lembut gitu ya. Teteh baca Yasin gitu ya. Untuk Bapak Ibu mah geus ditalar mungkin ya. Bahasa Yasin mah sudah ditalar, sudah hafal gitu ya. Sudah hafal, tapi menurut saya selain lebih baik tetap baca, lihat Al-Qur'annya supaya bacaannya sesuai gitu ya. Supaya partil gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi 7 hari ke depan, Bapak Ibu, ya ini riadoh, yang lain yang punya riadohnya sendiri, lakukan, silahkan, lakukan riadohnya masing-masing. Tapi kalau bingung, Pak Hidayat saya nggak tahu riadohnya ngapain, udah baca Yasin sehari 7 balikan, 7 kali, besoknya 7 kali, nggak dihitung 7 ya, kalau kemudian terputus satu. Buah keajaiban dalam kehidupan Bapak Ibu semua ya. Bismillah, minta sama Allah ya. Tentu keajaibannya apa wallahu alam ya, tiap orang akan berbeda. Oke, saya lanjutkan kembali. Ada orang, catat nih, ini PR ya. Jadi kalau ikut coaching ada PR yang harus dikerjakan. Tolong cari siapakah penemu Instagram. Saya nggak mau sebutin, jadi harus cari siapa penemu Instagram. Dan siapapun yang hari ini belum punya akun Instagram, bikin. Ya, yang sudah pernah lewat masa mudanya, minta sama anak-anaknya, tolong dibikinin Instagram. Oke? Yang sudah pernah muda, tolong. Kalau nggak ngerti cara bikin Instagram, minta tolong sama anaknya, tolong dibuatkan Instagram. Wah, keren, katanya. Ya, nanti anaknya bilang, gila, Bapak keren, Ibu keren, sekarang sudah mau Instagraman. Ya, oke. Jadi, satu akun Instagram dibuat. Karena itu akan membuat Bapak Ibu semua dikenal oleh lebih banyak orang. Oke. Yang kedua, akun Facebook tolong dibuat. Ya. Sudah, 2 itu. Ya, 2 itu dulu aja. 2 dulu. Akun Facebook dan akun Instagram tolong semua dibuat. Dan nanti saya tahu mana yang sudah subscribe lagi ya, bukan memfollow saya atau belum, nanti kebaca ya. Setelah itu follow saya ya, follow di Facebook. Cuma mohon maaf ya, pertemanan dengan saya untuk Facebook sudah jebol 5.000 ya, udah tembus 5.000, jadi tidak bisa lagi berteman gitu. Sombong banget gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa follow, tapi statusnya kita tidak berteman karena memang saya sudah lebih dari 5.000. Oke. Nah, yang Instagram sama-sama follow Coach Hidayat, Coach_Hidayat, underscore itu garis bawah. Nanya sama putrinya underscore teh naon gitu ya.
@coach_hidayat. Dan gitu ya, nanti kita akan sama-sama memfollow juga karena ini perlu dukungan. Ada seorang pemimpin yang menurut saya kita perlu support bareng-bareng. Ya, Bupati Sumedang namanya Pak Doni Ahmad Munir. Jadi kalau sudah punya akun Instagram, follow Doni_Ahmad_Munir. Dan kemudian setiap maghrib setelah saya sholat maghrib, ya nanti satu saat kita sama-sama menyimak. Kalau menyimak, tolong dikasih. Ya. Saya ini dari Jabar Mengaji. Pokoknya semua nulisnya Jabar Mengaji gitu ya. Jabar Mengaji semua. Karena Bu bisa dapat rezeki dari interaksi kita dengan Bupati Sumedang, orang soleh. Bupati Sumedang yang saya ketahui beliau sangat soleh, istiqomah mengajar di Maghrib Mengaji online dari Agustus tahun lalu hingga ini akan 1 tahun nih, di Agustus ke depan. Saya lanjutkan. Penemu Instagram yang namanya harus Bapak Ibu cari. Saya ulang ya. Penemu Instagram yang namanya harus Bapak Ibu cari, seorang anak muda, dia mendapatkan 10 juta US dollar pertamanya. Saya ulang ya. Anak muda ini, kalau tadi Henry Ford, untuk mendapatkan 10 juta US dollar, dia perlu waktu 25 tahun. Maka anak muda ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 bulan. Anak muda ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 bulan untuk mendapatkan 10 juta US dollar pertamanya. Untuk itu, Bapak Ibu semua, tolong kalau saat ini masih punya pemikiran yang kolot, aduh, apa sih sosial media, apa sih ini, apa sih itu, apa sih era digital dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan kita tidak lagi update di kondisi kekinian. Oke, lah bagaimana mungkin dikenal? Padahal sesungguhnya sekarang dikenal itu menjadi lebih cepat sekali mudah. Contoh kemarin ya, ada anak UI, anak BEM UI bikinnya, saya nggak usah sebut ya, jadi ngobrolin ya. Tapi intinya begini, siapa sih seseorang ketua BEM UI yang tiba-tiba terkenal seantero penjuru Indonesia kan begitu? Lewat mana? Ya sosial media. Karena sosial media itu serta-merta jadi begitu terkenalnya kan gitu. Itulah dahsyatnya sosial media. Maka Bapak Ibu, mari kita jadikan ladang dakwah. Sederhana kok, Bapak Ibu ngaji aja ya. Aduh, saya mah iri, saya sekali lagi, saya iri kalau bisa ngaji merdu, tajwidnya benar, mawilul benar, itu tinggal sehari ngaji aja 1 menit gitu ya. Atau mau panjang sedikit, ya terserah nanti ya. Mau 5 menit, 1 surat, pendek, yang panjang dipotong-potong gitu ya. Terus Bapak Ibu bikin konten, bikin, diposting. Dibikin, diposting, bikin, posting. Itu nggak habis-habis konten Al-Quran diposting. Dan kebayang nggak ketika ada yang kemudian hatinya tersentuh, kemudian ada orang yang jauh dari Allah karena mendengarkan Bapak Ibu melantunkan ayat suci Al-Quran, dia kembali lagi kemudian ya untuk betul-betul mencari Tuhannya, mendekatkan diri kepada Robnya ya lewat ya tadi ya lewat lantaran Bapak Ibu semua. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi dahsyat Bapak Ibu semua yang hidup di era sekarang, di masa pandemi. Jadi ketika pandemi, jangan mikir negatifnya saja. Negatif sudah jelas, nggak usah dibahas gitu ya. Bapak Ibu sudah lebih tahu. Tetapi ada yang jawab tuh, Kevin Systrom katanya ya. Aduh, jangan dikasih bocoran, semua harus cari sendiri. Itu home fun, saya nggak bilang PR, home fun. Jadi belajar, nyari ke Google, cari pendiri penemu Instagram. Nggak boleh. Yang tadi dibocorin, ya kalau tahu namanya, cari wajahnya kumaha gitu ya. Ini anak muda, nggak sampai 10 bulan, 10 juta US dollarnya dapat. Kan gitu. Oke, nah saya lanjutkan. Tadi saya sudah bicara tentang 3 tahapan yang harus dilalui oleh siapapun kalau mau berhasil. Pertama, dikenal. Yang kedua, jadilah pribadi yang disukai. Kadang-kadang kita itu punya paket lengkap. Ada sisi-sisi di mana kita menyenangkan, pribadi yang menyenangkan. Ya, orang-orang dengan golongan darah B yang extrovert, people focus. Saya ngebahas ini hanya untuk detailnya bagi para peserta TFT nanti ke depan belajar tuntas ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan. Saya mau bagikan kepada para trainer, ya. Itu bisa dapatnya gratis lagi kan dengan catatan nanti. Mudah-mudahan Basnas membiayai semua, ya. Mudah-mudahan bisa membiayai semua. Saya lanjutkan, gitu ya. Orang itu kadang-kadang gitu ya, ada sisi menyenangkan. Orang yang ekstrovert, hati-hati, nggak bisa jaga rahasia.
Sagala diomongkeun, ember bocor. Ember bocor. Jadi kalau ada teman bilang, ini rahasia ya, hati-hati, jangan curhat sama yang golongan darah B. Apalagi sudah tahu Bapak Ibu semua, dia ekstrovert, ember bocor, terus tiba-tiba rahasianya jadi rahasia umum. Terus nyalain, si eta mah teu balik, cenah teu bisa jaga rahasia. Geus puugu ember bocor. Orangnya nyablak, golongan darah B, geus jelas ekstrovert, terus orang curhat, salah sorangan. Salah sendiri, gitu ya. Oke. Nah, makanya ilmunya mesti bertumbuh, ilmunya mesti nambah, gitu ya, sehingga kita tahu kenapa ya kita pika sebelun. Ada orang dengan golongan darah O. Cik, saya pengen tahu. Yang O, jempolnya dikedepankan. Coba yang O, jempol. Wih, ieu geuningan seueur nu O, Masya Allah. Kade. Nah, ieu teh nu heuras, keras kepala, markadaweng hayang meunang sorangan, gitu. Hese diatur, hayangna ngatur, kan gitu. Ini orang-orang dengan golongan darah O, gitu ya, hati-hati. Kan gitu, hayangna teh nitah we bawaannya, kan gitu. Hayangna nitah, hayangna di ladangan, kan gitu. Ya, hati-hati. Itu bisa untuk beberapa orang pika sebeleun, ya. Jadi kita dikenal sebagai pribadi yang pika sebeleun, teu bisa jaga rahasia misalnya ya. Terus mereka doang hese di papatahan. Hati-hati. Dikenal luas tapi menjadi sosok yang tidak menyenangkan, itu juga menjadi nilai yang tidak positif buat diri kita. Oke. Sederhana. Kalau kita dikenal banyak orang, hati-hati kalau yang kenal Bapak Ibu dicek, yang kenal Bapak Ibu cuma 100 orang, di bawah 100, palingan atau penghasilannya sakit itu. Yang kenal deket banget, yang tahu siapa Bapak Ibu kan 100. Ya, wah bahaya. Cek siapa, dicek juga tuh di handphonenya berapa orang, daftar nama di telepon. Kalau terlalu sedikit, waduh, hati-hati. Pantesan itu berbanding lurus nanti dengan penghasilan. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang disukai, dan terakhir, bagaimana menjadi yang dipercaya. Dipercaya. Kalau Bapak Ibu 3 ini dilalui, begitu banyak orang yang mengenal Bapak Ibu, suka dan percaya, beres urusan dunia. Ya, nggak usah jadi pengusaha. Jadi guru ngaji, beunghang. jadi ustadz, jadi ulama, nggak usah. Ya, nggak usah kemudian jadi pengusaha, enggak. Insya Allah berkelimpahan. Karena dikenal, disukai, dipercaya. Tiba-tiba teh ujuk datang, Ustad, punten atuh abdi teh bade ngincal taneuh sekian hektar, da Ustad teh followerna seueur. Posting we posting. ya biasanya komisi tanah mah 3%, kangge Ustad mah 10%. Aduh, kangge Ustad mah 10%. Abi mah ieu teh BU butuh uang gitu ya. Makanya tanahnya mau dijual ke sapira sih, mung 10 hektar. 10 hektar komisinya 10% gitu ya. Nggak usah jadi pengusaha, cuma tinggal jadi broker, cuma bacain doa gitu ya. Habis itu ternyata Bapak Ibu, nah ini penting. Dengan siapa kita dikenal, hati-hati. Kalau sekarang Bapak Ibu penghasilannya dicek, orang-orang yang kenal Bapak Ibu semua, cari 10 orang paling dekat dengan Bapak Ibu. Saya ulangi ya, cek 10 orang terdekat dengan Bapak Ibu semua, 10 orang terdekat, nah mereka penghasilannya berapa, itu kurang lebih penghasilan mereka semua dijumlah dibagi 10, itulah penghasilan Bapak Ibu. Saya ulang ya. Kenapa penghasilan kita minim? Dicek Bapak Ibu 10 orang yang sangat dekat dengan Bapak Ibu semua, dicek penghasilannya berapa. Dijumlahkan rata-rata berapa dibagi 10, rata-rata berapa. Dijumlahkan berapa dibagi 10, kurang lebih penghasilan Bapak Ibu segitu. Maka bagaimana caranya meningkatkan penghasilan? Oke. Jadilah orang yang dikenal oleh lebih banyak orang, dan carilah orang-orang yang jangan, kalau kita susah, mohon maaf ya pakai bahasanya to the point. Ya jangan kenalnya orang-orang susah semua. Oke, sekarang mulai gaul, batasi dengan orang susah terbatas 20%. Cari 80% dengan orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang nanti akhirnya minta dibimbing. Aduh, tolong saya ajarin saya ngaji dong. Saya kasih tahu ya. Ini Bapak Ibu kalau tahu data ini harusnya wah berbinar-binar matanya gitu ya. 65% penduduk Indonesia can bisa maca Quran dengan baik. Saya ulangi, 65% penduduk Indonesia can bisa maca Quran dengan baik, ya.
Mahorijul hurufnya berantakan, tajwidnya berantakan. Maka ketika Bapak Ibu bisa baca Quran dengan baik, Facebooknya bikin akun Facebook baru, cari orang-orang ternama, orang-orang direktur, orang-orang hebat gitu ya. Cari, coba follow yang bersangkutan ya, ajak, bukan solo, diajak pertemanan. Kalau di Facebook nggak udah tadi gitu ya. Ya wajar penghasilan kita biasa-biasa saja. Jadi sesungguhnya guru ngaji bisa punya penghasilan yang luar biasa kalau misalnya temannya, satu, followernya Presiden RI, menteri-menteri, orang-orang ternama, follower, wah dahsyat eta. Diundang cuma baca doa, pulang di amplopan, ya ditransfer 20 juta. Kan gitu. Ya. Pak, atau mual bisa. Nah, kalau udah mulai bilang tidak bisa, maka hati-hati dengan ucapan. Kalau bilangnya tidak bisa, pasti tidak bisa. Karena setelah kita menganggap diri kita tidak bisa, kita tidak melakukan apapun. Maka bikin profil yang bagus, mulailah berbagi, jangan berharap minta dulu, berbagi ilmu. Bapak Ibu teh orang yang berilmu gitu ya. Minimal ilmu maca Quran mah sudah tamat. Tolong 65% penduduk Indonesia itu komo ke COVID kieu. Haduh ngesayeur loban boga duit tapi wah teh paeh cenanya. Bener, wah ke COVID teh paeh gitu ya. Sahadatnya can bisa, sholat can bisa. Kesempetan. Bukan kita mengambil kesempatan di atas kesulitan orang lain. Niatkan lurus untuk bantu orang, bahwa nanti tiba-tiba dibagi sebagian hartanya, alhamdulillah gitu ya. Walau alam, nggak pernah tahu ya, rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Cari pertemanan orang-orang yang baru, jangan itu aja. Ya, tembusin tuh Facebooknya sampai 5.000 jebol. Terus orang-orang hebat semua. Follower di Instagramnya nanti ya, wah sudah ratusan juta bahkan jutaan. Bapak Ibu dikenal dengan postingan-postingan yang bermutu, berkualitas, dahsyat pasti. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kalau Bapak Ibu saat ini bisa ngajar ngaji, bisa ngajarin tahsin, salah satu yang bisa membuat kita tentu mendapatkan nilai plus dibandingkan ustadz-ustazah lain adalah ketika Bapak Ibu menguasai SMQ, Smart Method Bil Qalam. Jadi nanti ustadz-ustazah lain punya penghasilannya X, Bapak Ibu karena menjadi orang yang menguasai Smart Method Bil Qalam, yang minta belajarnya, Neng Ustazah, Pak Ustadz, ajarin saya dong, gitu ya. Nah, begitu diajarin, berapa bayarannya? Bayarannya ya infak terbaik saja. Wah, infak terbaik orang kaya, punya 10 mobil, diberet hiji mobil, gitu ya. Iya, serius saya ngomong, gitu ya. Benar, infak terbaik saja. Matakna entong narif, bener entong narif, nah tapi jangan bilang entos gratis gitu. Kita ngegratiskin ke orang nu jenggut, nu beunghar, bener, insya Allah itu membukakan pintu surga. Tapi kan kalau di surga insya Allah terbuka pintunya, di dunia juga berkah, bermakmur kan boleh. Ustaz, abdi kedah mayar sabaraha. Kak Abdi mah infak terbaik, weh. Sabaraha infak terbaik. Wah, itu mesti ikut kelas Zaihanan ya, infak terbaik. Jadi kalau dia nanti punya 1 Alphard, 1 mobil-mobil gitu, infak terbaik. Oh iya, infak terbaik. Ningali Ustadz masih kangen motor. Gini Ustadz kangen motor keneh tah, infak terbaik Abdi mah. Ya, mudah-mudahan Innova jarang diangge, Innova teh kange bapak we tah enggal keneh eta teh nembe sabaraha bulan da ngajugug wae cenah di garasi tah kange bapak we kange Pak Ustadz. Waduh ya hati-hati, nggak akan terjadi pada yang tidak melakukan. Saya ulangi ya, tidak akan pernah terjadi pada yang tidak melakukan. Oke. Nah, baik. Jadi Ustadz bisa punya penghasilan berkali-kali lipat dibandingkan yang sekarang asal melewati tahap tadi. Dikenal, disukai, dipercaya. Dikenal, disukai, dipercaya. Nah, buka dulu mute-nya semua. Mute, dibuka. Mute-nya dibuka semua. Tiga kata ini menjadi kunci keberhasilan seberapa besar penghasilan Bapak Ibu meningkat. Pertama dikenal. Pertama apa?
Kenal. Pertama kenal. Pertama apa? Kenal. Jadi kalau yang kenal, cuma yang saat ini bayarnya pakai singkong. Alhamdulillah. Bayarnya saat ini 10.000 per bulan, lanjutkan bagian daripada. Tapi ada waktu, tolonglah kenalan nih ya dengan orang-orang yang juga penghasilannya besar, orang-orang yang sukses, yaitu direktur, pengusaha, pejabat-pejabat. Bapak Ibu harus kenalan. Yang pertama dikenal. Yang pertama apa? Dikenal. Kedua, dicintai. Kedua apa? Percaya. Baik. Dulu. Pak Budi Setiawan masih buka, Pak Mahmud masih buka, Pak Ahmad masih buka, Pak Sukaitno masih buka, Bu Nur Hayati masih dibuka. Mute-nya tutup dulu. Oke, karena 5 menit menjelang penutupan. Ya, 5 menit menjelang penutupan. Mute dulu. Jangan sampai tambah waktunya, Kos. Tambah waktu, tambah. Wah, tambah waktu. Aduh, ya. Nanti begitu jam 17.00 saya tanya, mau nggak langsung dapat tambah penghasilan? Kalau mau, dengerin tambahan 15 menit. Begitu. Ya, bagi yang mau aja, yang nggak mau mah live aja, live nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang mau nanti saya tanya, 15 menit tambahan mau supaya besok tiba-tiba nambah penghasilannya ya. Bismillah insyaallah. Wallahu alam. Ya, tetapi bisa nambah. Tapi tolong tadi ya Yasin dibaca, minta maaf sama orang-orang yang dikenal gitu ya, terutama ke pasangan ya. Bapak-bapak, adek punya istri, ya, kalau sudah lama tidak mengucapkan sayang, cinta dan lain sebagainya, cik atuh ayeuna mah jadi golongan darah baheula lebay saeutik ke istri teh ya. Bu, Bunda, Umi, aduh Bunda, hatur nuhun pisannya ayah teh, aduh sayang sama Bunda. Aduh, itu bagi yang introvert susah ngomong itu, dijamin ya. Bagi yang introvert susah ngomong itu. Oke, golongan darah A introvert ngomong abdi teh, aduh gitu. Tapi kalau yang golongan darah B, itu mah tiap hari terlalu lebay gitu ya. Mana sih sayangku, yayangku cenah. Aduh, lebay. Saya jadi keikutan lebay. Oke, lanjut ya. Jadi dikenal, disukai, dipercaya. Selesai. Bapak Ibu sekarang dikenal oleh 1.000 orang, beda dengan dikenal sama 10 orang. Bapak Ibu dikenal sama 100.000 orang, berbeda dengan dikenal sama 1.000 orang. Bapak Ibu dikenal sama 1 juta orang, beda dengan dikenal ya sama cuma misalnya 1.000 orang. Kalau dikenal jutaan orang, selesai sebetulnya. Dikenal, disukai pula, terus dipercaya. Waduh, eta nu nitipkeun ngan kadenya omak, ieu mah ulah. Ya, aya nu nitipkeun Ustad, Ustad abdi mah ngawiatkeun anak, tolong ditikah. Kade eta mah. Kade si ibu engke ngadat. Saking dipercayanya Ustad Wios cenah. Ulah ya. Oke. Entar, jangan diperdebatkan, kayak lebat lagi. Oh, gini Pak Coach Hidayat tidak bicara tentang, ya udah nggak usah dibahas, selesai pembahasan itu selesai. Oke, lanjut ya. Dikenal, disukai, dipercaya. Dikenal, disukai, dipercaya. Maka jangan hancurkan integritas kita. So, para alumni di sini, orang-orang yang ada di sini, pertanyaan saya sederhana. Saya nanya ke ibu-ibu deh. Guru ngaji kan, guru ngaji. Tapi saya nanya sama ibu-ibu deh, ya. Ibu-ibu kira-kira senang nggak sih kalau ada murid ngajar, misalnya muridnya bapak-bapak misalnya nih ya, bari ngudut. Ibu-ibu nih, ya, Enggak, Coach. suami, Enggak. ya muridnya sudah nggak ada masalah lagi. Ibu lagi ngajarin ngaji, manehna lagi belajar, gitu ya, sambil ngudut. Kira-kira bagaimana perasaan ibu-ibu sebagai pengajar yang diajarin ngudut? Kurang senang, nggak suka. Hati-hati. sopan. Merokok itu baik, tetapi lebih baik tidak merokok. Karena nanti ribut nih masalah. Saya nggak mau ribut dalil ya. Saya tidak mau ribut dalil.
hati-hati, mangga merokoklah pada tempatnya. Karena salah saja, da uing mah biasanya kayak kieu cenah ngudut, kumaha uing we. Hati-hati. Pada saat kita merokok tidak pada tempatnya, ada orang yang bisa jadi hilang respeknya. Hilang respeknya. Oke, maka kita jadi pribadi yang dikenal, tapi kita menjadi pribadi yang kurang disukai. Silahkan, ngudut mah eta mah hak asasi lah, mangga. Walaupun kalau saya memilih yang kedua. Merokok baik, tidak merokok lebih baik. Saya memilih yang kedua. Merokok baik, tidak merokok lebih baik. Saya memilih yang kedua. Bapak-bapak, mangga pilihannya masing-masing. Silahkan. Ya, saya nggak mau memperdebatkan itu. Tetapi ketika Bapak Ibu ada muncul di Zoom, lihat audiensnya ada perempuan, ada ibu-ibu, heker diajar. Yang ngajarinya Kiai, Pak Kiai Adibnya. Duh, muridna bari kieu ngelepus. Bari gegelehean gitu ya. Kita dikenal, tapi kita bisa jadi tidak disukai. Hati-hati. Terus ketika berjanji, ucapannya tidak bisa dipercaya. Hilanglah kepercayaan itu. Tuh, sudah jam 5. Oke, yang mau keluar boleh. Ya saya izin dulu, kan saya sudah bilang kelasnya sampai jam 5. Tapi kalau mau dapat tambahan langsung, penghasilan langsung, yang bismillah insya Allah gitu ya, saya butuh tambahan 15 menit. Lanjut. Oke. Jadi saya tidak akan mempersilahkan. Yang mau keluar silahkan keluar. Yang mau bertahan silahkan bertahan. Nah, bebas. Ya. Lanjut. Nah, mangga ya, mangga. Maka Fortuner. baik. Lanjut atau lanjut? Boleh dibuka mute-nya dulu. Mute-nya dibuka. Lanjut. Saya mau minta feedback. Mute-nya boleh dibuka. Lanjut. Lanjut atau lanjut? Lanjut. Lanjut atau lanjut? Penting mah cair. Lupa. Ada yang Fortuner. Baik. Yang Lanjutkan mau biar bilang efek. barusan lanjut, kita lanjut 15 menit. Yang mau keluar dengan alasan apapun silahkan keluar. Yang mau keluar dengan alasan apapun silahkan keluar. Saya akan melanjutkan untuk mereka yang masih ingin dapat tambahan extra time agar bisa menghasilkan. Ya. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Bapak Ibu, bisakah jadi guru ngaji, tidak usah jadi pengusaha, hidupnya makmur? Bisa. Saya ulang ya. Bisakah jadi guru ngaji, nggak usah jadi pengusaha, tapi hidupnya makmur? Bisa. Nah, ada pilihan lain. Tadi Pak Mustafirin sampaikan, jadi entrepreneur katanya. Ya, bahasa Prancis itu ya, bahasanya susah itu ngomongnya ya. Entrepreneur. Ya, susah ngomong nage itu ya, pengusaha, wirausaha katanya, entrepreneur. Oke. Nah, pilihan lain adalah sebagai pengusaha. Yang mau jadi guru ngaji saja, saran saya kalau mau penghasilannya daftar segera. Yang belum daftar, daftar jadi peserta training for trainer. Upgrade diri, upgrade kemampuan, upgrade kapasitas. Ya, lihat beda nggak? Ini trainer loh, yang ngajar trainer. Saya nggak akan izinkan ada yang ribut, enak aja gitu ya. Bahkan nanti kalau kelas kita sudah tersaring, saya tidak mengizinkan yang videonya ditutup. Jadi ketika nanti ada kelas coaching, kenapa? Saya bersemangat, saya bergairah berbagi, bagi gegelehan gitu ya. Bagi gegelehan dengarnya, ya Allah gitu ya. Nah, kalau yang lain boleh silahkan, tapi aturan main kelas coaching nanti ya di pertemuan kedua, aturan main kelas coaching di pertemuan kedua, yang nutup videonya tidak diizinkan masuk. Jadi begitu dibilang 1 jam, tolong dedikasikan 1 jam itu untuk belajar. Kecuali ada kejadian khusus gitu ya. Pak, nggak bisa, tapi saya tetap pengen menyimak. Itu kejadian khusus, bukan tiap saat kameranya ditutup. Ya. Tadi misalnya, Coach, saya sedang dalam perjalanan, waktunya memang waktu kerja gitu ya, sehingga ini dalam perjalanan pulang, boleh nggak saya tetap menyimak gitu ya? Itu kasus khusus. Tetapi saran saya meluangkan waktu ya. Saya cuma minta satu hal. Dosa saya banyak banget. Saya khawatir Allah panggil di saat pandemi ini. Nah, maka ilmu yang bermanfaat kalau bisa dibagikan dan itu bermanfaat. Maka saya ya dan teman-teman luar biasa, Pak Ustadz Iwan
ya, dibantu saya sama Bu Ustazah, dibantu juga Bu Ustazah Maulidia dan Pak Ahmad gitu ya. Doakan mereka juga, jangan cuma saya, karena acara ini tidak mungkin terselenggara kalau mereka tidak berkontribusi secara luar biasa. Ya, mereka berkontribusi secara luar biasa, maka tolong doakan saya dan tadi orang-orang yang saya sebut ya, Pak Ustadz Iwan, Bu Ustazah Maulidia, kemudian Pak Ahmad, dan satu lagi yang sedang sakit namanya Pak Sani. Kalau yang sedang sakit mohon disembuhkan, dan buat saya tolong doakan agar Allah berikan kesehatan, ya, usia yang cukup untuk bisa melihat Bapak Ibu berhasil. Ya, melihat Bapak Ibu berhasil. Kemudian doakan agar dosa-dosa saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya minta dari Bapak Ibu semua. Saya lanjut. Nah, jadi pilihan kedua, ini pilihan kedua. Tadi boleh sebagai guru ngaji tetap bisa makmur, sebagai guru ngaji bisa tetap makmur. Ada pilihan kedua dan ini opsional. Silahkan memilih, kalau nggak dipilih ya nggak apa-apa. Sebagai pengusaha. Saya akan ajarkan, karena kalau saya coaching itu ada yang namanya personal coaching, ada group coaching. Kalau yang sekarang ini namanya group coaching, ya, bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu semua, kalau menjadi pengusaha itu harus punya beberapa kemampuan yang harus dimiliki. Maka sebelum kemampuan manajerial, kemampuan yang lain-lain, saya mau pastikan dulu Bapak Ibu semua punya mindset yang tepat. Jangan pernah berpikir lagi ya, udah cadel ngomongnya di Elin juga lagi ya. Berpikirnya aja sudah ini tafkhim atau gaya lagi ya. Ya, jangan Bapak Ibu pernah berpikir, ini saya tipis apa tebal katanya. Ini mah karena cadel ya. Oke, saya lanjutkan. Jali, Pak Coach. Ya. Tolong ditutup dulu. Oke, saya lanjutkan. Jangan pernah berpikir bahwa untuk jadi pengusaha butuh modal uang. Yang Bapak Ibu ternyata nggak miliki. Saya nggak punya uang. Maka ketika saya tidak punya uang, ya saya nggak bisa jadi pengusaha. Dan pengusaha butuh modal, butuh uang. Oke, that's mindset yang keliru. Pengusaha itu cuma dua. Satu mindset, dua mentalitas. Ininya benar, semua bismillah insya Allah selesai. Tentu yang paling utama Bapak Ibu, yang paling utama seberapa Bapak Ibu dekat dengan Allah. Karena Allah yang membulak-balikan semuanya. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke, ya minta modal sama siapa? Ya minta sama Allah, selesai. Minta sama Allah modal entah dari mana. Tiba-tiba orang kasih modal, tiba-tiba termasuk saya mau kasih modal karena saya baru dikasih modal. Waduh, keren ya. Saya mau kasih modal buat Bapak Ibu karena saya baru dikasih modal ya. Oke, nah ketika bicara bisnis, Bapak Ibu semua, berarti ada produk atau jasa yang dijual. Ada produk atau jasa yang dijual. Nah, Bapak Ibu hati-hati terjebak. Jangan ngotot dulu untuk memproduksi sesuatu. Ini panjang lebar nanti saya ceritanya. Ya, jangan, karena saya pernah bikin pabrik dulu masa instan. Dan terus saya ngotot dengan cara berpikir saya, gitu ya. Alhamdulillah, dari upaya saya untuk menjadi pengusaha sukses, menghasilkan minus miliaran. Menghasilkan hutang miliaran. Ya, karena kemampuan saya sebagai trainer, alhamdulillah saya bisa bertahan, kan gitu. Ya, saya bisa bertahan dengan kemampuan saya sebagai trainer. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kita bicara bisnis berarti ada produk, ada jasa. Ada produk, ada jasa. Oke, terserah Bapak Ibu mau di bidang produk atau di bidang jasa. Nah, yang mau saya bimbing supaya kasusnya sama. Sebulan aja dulu. Sebulan ke depan aja dulu. Be humble. Ibu Rina, tolong dimatikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, be humble. 1 bulan ke depan. If tidak ada keberhasilan, leave me. Nggak apa-apa. Tidak ada perubahan, tinggalkan saya, cari another coach. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak cocok sama saya. Tetapi ketika Bapak Ibu memang, Pak, saya mau belajar, saya siap dibimbing. Be humble, be teachable. Kalau terlalu banyak Bapak Ibu dengan produk dan jasanya masing-masing, ruwet, gitu ya, ruwet. Saya mau dari hal yang sederhana, nanti Bapak Ibu akan bisa aplikasikan dalam semua produk dan semua jasa. Ketika ini diaplikasikan, Bapak Ibu bisa aplikasikan ke produk atau jasa apapun. Oke. Nah, maka be humble dan teachable. Saya mau Bapak Ibu semua, kita kalau jasa kadang-kadang orang agak confused ya. Pengalaman saya orang lebih cenderung ketika bicara produk itu tangible, nyata, ya bukan intangible. Pusing bahasanya ya.
produk yang nyata jelas bisa kecekel, bisa kelihatan, bisa kepegang, itu baru ngerasa jualan gitu ya, ngerasa berbisnis, ngerasa berdagang dan lain sebagainya. Istilah yang campur aduk sesungguhnya ya ketika ada sesuatu yang kelihatan kecepeng gitu ya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu semua karena saya sedang membimbing, saya ulangi ya, saya sedang membimbing seorang pelaku UMKM yang menurut saya punya kualitas yang luar biasa, dan saya mau bimbing produknya ini untuk menjadi global product, ya, produk yang siap mendunia. Saya mau bimbing orang ini, nanti Bapak Ibu lihat bagaimana proses dari titik ini sampai nanti wallahu alam. Makanya mudah-mudahan mohon saya didoakan untuk tetap bisa sehat, ya. Kalaupun ada COVID menyerang, imunitas saya terjaga dengan baik sehingga tetap bisa sehat gitu ya. Sehingga saya bisa membimbing Bapak Ibu semua terus gitu ya, untuk waktu tertentu, paling tidak setahun ke depan. Saya bicara dulu paling tidak 1 tahun ke depan, minimal 1 bulan ke depan. Minimal kita bicara 1 bulan ke depan. If 1 bulan Bapak Ibu merasa tidak mendapatkan manfaat, tidak ada peningkatan income, ya sudah leave. Percuma gitu ya, ngapain sudah sebulan aja nggak ada apa-apa, nggak dapat manfaat, ya sudah cari another coach, find another coach gitu ya. Oke, jadi saya sedang bimbing pengusaha ini untuk bisa go global. Kenapa saya senang go global? Karena pasar global itu 7 miliar penduduk bumi. Karena pasar global itu 7 miliar penduduk bumi. Nggak habis-habisnya mau jual apapun. Sesungguhnya ke 7 miliar penduduk bumi itu dahsyat. Gitu ya. Oke, 7 miliar penduduk bumi. Maka ini harus menjadi produk yang sangat berkualitas dan kemudian bisa dipasarkan di global market ke depannya. Ke depannya. Nah, saya mau yang dibimbing sebetulnya tidak lepas dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, gitu ya. Sekarang jualan pangan, kalau misalnya Bapak Ibu ngerti ilmunya, kuliner ngerti ilmunya, tahu ilmunya, itu insya Allah luar biasa. Di masa pandemi pun akan sangat dahsyat. Saya ada yang saya bimbing, Masya Allah, jualan di pinggir jalan gitu ya, dagang kaki 5, tapi sekarang lumayan. Begitu ketemu Pak Hidayat, alhamdulillah sekarang mah ya tiap minggu di storyin anak buah 20 juta, untung lah teh. Ya Allah, Masya Allah. Kita jualan ayam goreng, ayam bakar di sisi jalan gitu ya. Saya udah bilang, tolong pesan kalau jual ayam goreng dan ayam bakar, tolong jangan di tengah jalan. Nah, itu aja pesan saya ya. Saya lanjut ya. Responnya lambat ya. Iya. Jangan di tengah jalan, Nanti bahaya ketabrak, soalnya. Pak Ustadz. Di pinggir jalan. Dan dia jual, dia nurut, dia humble, dia teachable, dia nggak jual di tengah jalan, dia jualannya di pinggir jalan, ya. Karena kalau di tengah jalan bisa ketabrak. Pak Ustadz. Tabrak di tengah jalan mah Pak Ustadz. Saya lanjut ya. Nah, inilah pentingnya dikenal kemudian disukai. Kok tiba-tiba dia jatuh cinta sama saya? Ya, untung bukan wanita ya. Bukan wanita. Dia suka sama saya gitu ya. Wah, pokoknya ditambah lagi langsung percaya. Pak Hidayat pokoknya sama saya mah percayalah ke Pak Hidayatnya. Pak Hidayat butuh barang sabaraha disuplai ke saya. Heula ya, pokoknya Pak bantu saya, bantu bimbing saya. Terus kalau Bapak butuh dalam proses itu butuh apapun ngomong sama saya gitu ya. Butuh produk berapa ngomong. Wih, dahsyat juga saya bilang dahsyat. Nah, apakah produknya? Oke. Bapak Ibu begini. Kalau kita bicara PVJ, siapa yang tahu PVJ? Tolong angkat 5 jarinya. PVJ, Paris Van Java. Kalau orang Bandung nggak tahu Paris Van Java, ameng ka kota. Kalau orang non Bandung nggak tahu Paris Van Java, ameng ka Bandung. Ya, PVJ, Paris Van Java. Ketika Bapak Ibu masuk ke sana, itu mall yang isinya produk-produk branded, ya. Produk-produk branded dengan harga fantastik gitu ya. Ya, sale jaket saya lihat sale. Wah, tak beli ini. Sale lihat 3 juta. Iya, sale 3 juta gagal. Sale-nya 3 juta ya. Diobral di depan harganya 3 juta. Diobral tapi 3 juta. Ya. Itulah PVJ, di mana hanya produk-produk yang berkualitas, branded yang akan diterima dan bisa buka toko di situ. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau buka toko kecil 4 kali, mungkin cuma nggak nyampe 4 ya, 3 kali 4 lah, 3 kali 4 meter, per tahun 900 juta sewanya. Saya ulang ya, sewa per tahun 900 juta.
Jadi kalau Bapak Ibu mau Masya buka toko di Allah. PVJ, modal buat Masya sewanya saja per Allah. tahun 900 juta, gitu ya. Belum yang lain-lain. Oke. Nah, produknya karena ini harus kebutuhan satu tadi ya. Kalau nggak intinya kebutuhan kalau nggak pangan, ya 3 itu sebetulnya sandang, pangan, papan ya. Papan itu perumahan. Someday kita akan juga suatu saat nanti kita berbisnis properti, insya Allah ke depan ya. Tapi tidak properti saat ini ya, tidak properti saat ini. Kuliner nanti ya, kuliner nanti kita bicaranya adalah sandang fashion, karena fashion ini menarik. Ada sebuah kebutuhan. Ya, ada kebutuhan yang orang butuh sampai kapanpun yang namanya fashion, yang namanya pakaian pasti dibeli. Oke, ya tinggal masalahnya yang membeli siapa. Emang sudah sholat maghrib ya? Ini 17.15 belum sholat maghrib kan? Luar kota mingkot. Oh, luar kota ya. Belum, Masya belum. Allah. Ya. Nggak, soalnya jangan-jangan saya ngomong keasikan, tiba-tiba maghrib gitu ya. Perasaan baru jam 5:15 gitu ya. Sudah 15 menit. Sebentar, saya sudah bilang tadi 15 menit. Ini terakhir, perpanjangan waktu 15 menit terakhir. Yang mau keluar silahkan. Saya tanya dulu, boleh buka mute-nya? Lanjut atau lanjut? 15 menit tambahan. Lanjut. Extra time. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya, baik. Tolong mute-nya di Semangat. Ibu Aji, Pak Mustaqbil, Pak Heru Kurnia, Pak Abi, Di Bandung Ibu baru jam Nuswan 5. Roksana, Abi Fatih, semua di mute. Pak Mustaqbil, Lanjut. tolong di mute. Rasa baru mulai. Ya, oke. Nah, yang menarik Bapak Ibu semua, ini fokusnya ke kaos. Kaos, brandnya brand lokal, tetapi brand lokal ini, Bapak Ibu pernah dengar merek namanya Deus nggak? Deus. Kalau belum nggak apa-apa ya. Kalau belum nggak apa-apa, mungkin harus nyoba nanti suatu saat pakai Deus, rasanya gimana gitu ya. Karena kaos ini harganya 500.000 ya. Kaosnya harganya 500.000. Pak, enggak, saya kemarin beli murah. Ya, KW itu ya. Mungkin di Andir dan lain sebagainya belinya KW ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi brand di sana, ya brand yang ada di sana salah satu merek, kalau kaos namanya Deus. Harganya 500.000. Nah, yang menarik Bapak Ibu, begitu saya lihat Deus seperti ini, lihat produk ini, wah dahsyat ini. Ini tentu berani. Deus itu merek luar negeri ya. Deus itu merek luar negeri, dia jual dengan harga 500.000. Wah, berani atau kalau yang begini dibandingkan dengan produk saya sebut brand nggak apa-apa karena itu brand luar negeri. Kita akan mencintai produk-produk dalam negeri ya. Kita akan mencintai produk-produk dalam negeri dan saya harus sebut brand supaya Bapak Ibu cari. Kalau beli juga nggak apa-apa, pengen nyobain rasa kaos 500.000 kumaha, rasa kaos jutaan ya dirasakan ya. Kemarin juga kan ada yang pakai topi harganya 11,4 juta gitu ya, 11,4 juta itu pakai topi doang gitu ya. Oke. Yang senyum berarti mengikuti perkembangan zaman di sosial media ya. Siapanya pasti tahu persis berarti. Kita nggak ngomong nanti jadi gosip. Oke, lanjut ya. Jadi ini kaos saya bilang gila ini keren banget, brandnya brand lokal ya. Cuma saya bilang pas lihat harganya, ya Allah ini harganya salah harga, masa di PVJ jual dengan harga segini gitu ya. Jadi di mana merek Deus dijual dengan 500, dia jual dengan harga cuma 175.000. Deus 500 ini dijual 175.000. Kalau bicara murah yang mana? Murah yang brand lokal ini atau yang brand asing? Dah, jangan jawab dalam hati. Udah tahu kok ya, 175, yang 1 500, nggak usah dibahas. Nah, perhatikan baik-baik. Lihat ya. Wah, nanti ini harus oke. Oh, maaf, yang ini nggak dijual. Karena ini sudah punya saya ya, dan nggak ada lagi. Jadi yang ini Bapak Ibu mau juga, mohon maaf tidak saya jual ya. Kecuali mau beli dengan harga 1 juta, saya relakan ya. Kalau dibeli 1 juta, saya relakan karena the one and only dan ini punya saya, gitu ya. Ukurannya pas dengan saya, warnanya keren lah ya. Oke, belum lagi lihat. Ini adalah pesanan. Jadi bahkan sampai Pak Ridwan Kamil bikinin dong
Pak Ridwan Kamil ini kan tahu ya Pak Ridwan Kamil ya, siapa ya? Eta pelawaknya, Masya Allah. Nggak, Pak Gubernur kita gitu ya, Kang RK, tolong bikinin yang Royal Enfield karena dia suka banget motor Royal Enfield. Maka dibuatkanlah. Nah, nggak kelihatan ya. Udah nanti di grup aja. Di grup saya sharing ya. Pak UU tahu ya? Wagub kita itu sampai datang ke PVJ. Datang ke PVJ. Ya, datang ke PVJ dan beliau endorse dengan pimpinan UKM Kementerian Perdagangan gitu ya, datang kepala dinasnya datang hanya untuk memang mensupport bahwa ini produk lokal dengan kualitas yang luar biasa. Ya, kalau Pak U sukanya Vespa gitu ya, nih nanti dipoto di sana aja lah. Tetap aja nggak kelihatan. Udah ya. Nah, kaosnya, bahannya, jadi kalau yang ngerti kaos, ini Combat 30S, tapi sebetulnya katun Bali. Ya, dan ini sebetulnya ada antibakterinya. Jadi, kalau dibandingkan dengan kaos yang non antibakteri itu cepat banget baunya gitu ya. Udah nggak nyaman lah, dipakai beberapa kali, keringat nempel, udah bau, udah nggak jelas gitu ya. Ini ada antibakterinya. Oke, ada antibakterinya. Kemudian bahannya lembut dan nyaman banget. Dan kalau kita bicara desain, ini produk seni. Bapak Ibu, nanti saya kasih link ya, bagaimana ada anak muda jualan beli kaos di Pasar Loak. Saya ulang ya, anak muda beli kaos di Pasar Loak, belinya 100.000. Saya ulang ya, belinya 100.000, dia cuci, dia jual di global market, dijual dengan harga 15 juta laku keras. Beli di Pasar Loak, kemudian dicuci, cari segmen yang pas. Jangan pernah tawarkan ke orang yang nggak punya duit beli kaos 15 juta. Pasti nggak dibeli gitu ya. Pasti nggak dibeli. Sama halnya seperti ketika saya tanya, ibu-ibu pernah nggak ditawarin tas Louis Vuitton gitu ya? Tas LV, nggak pakai Sukayesih ya? Pernah nggak ditawarin tas LV? Kalau belum, nah berarti bisa jadi gitu ya, harus upgrade diri ya, jangan-jangan belum segmennya kan gitu, karena penjualnya pasti nawarinnya hanya ke segmen tertentu gitu ya. Oke, nggak perlu tersinggung, terkudu penungan apalagi baperan ya. Oke, saya lanjut. Jadi kebayang nggak, kaos beli 100.000 dijual 15 juta. Nanti kalau nggak percaya saya share, ini ada di podcastnya Deddy Corbuzier ya, gila gitu ya, dan omsetnya miliaran. Omsetnya miliaran. Kaos bekas 100.000. Jadi hati-hati pikiran kita. Dan kalau saya melihat ini bukan bicara kaos biasa yang katakanlah cuma buat ya kebutuhan pokok, menutupi badan gitu. Enggak. Tetapi kalau ini ditawarkan ke segmen orang-orang yang suka otomotif, saya ulangi ya, segmennya orang yang suka otomotif, dia pasti, aduh harga segitu nggak dilirik deh, maksudnya nggak ada bicara nawar-nawar gitu ya, apalagi limited misalnya edition, dibeli, kenapa? Murah. 175.000 murah. Nah nanti Bapak Ibu semua bisa menjual produk kaos ini, nanti Bapak Ibu kita kasih linknya, ya Bapak Ibu bisa cek linknya, produknya apa saja, kaosnya apa saja, Bapak Ibu bisa jual dengan 175.000. Oke, Bapak Ibu dapat untung 25.000 dari setiap satu kaos penjualan, plus sesungguhnya setiap pembelian kaos ini ada dana yang didonasikan untuk Indonesia Mengaji. Setiap pembelian kaos ini akan ada uang yang didonasikan untuk Indonesia Mengaji. Oke, jadi orang beli kaos bukan hanya bicara produk kaos, tidak. Tetapi orang, jadi kalau bicara seni, waktu saya terbatas ya. Next time kita bicara lebih dalam gitu ya. Jadi ini bicaranya bukan cuma kebutuhan pokok, tapi ini art, ini seni. Ini bicara tentang sisi emosional. Penjualan 80% karena emosional, suka tidak suka. Orang suka dengan desainnya, ya. Orang suka dengan desainnya terus terbatas. Dia punya duit, dikejar. Apalagi kalau cuma untuk orang yang punya duit ya, 175.000 it's terjangkau. Oke, nanti di sesi berikutnya saya akan ajarkan cara menjualnya atau di grup ya. Di grup saya akan ajarkan Bapak Ibu bagaimana memasarkan ini, contohnya salah satunya. Oke. Nah,
Jadi ketika 175.000 Bapak Ibu jual, dan tentu ini bisa menjadi donasi. Selain dia membeli, dia berarti berdonasi. Selain berdonasi, dia boleh ikut kelas SMQ, nggak bayar. Kebayang nggak? Nggak bisa ngaji, kita ajarin sampai bisa ngaji. Cuma bayar 175.000, ya nggak bisa ngaji. Dari IKO, kita bikin kelas IKO, kita ajarin semua sampai dia bisa ngaji. Apalagi Bapak Ibu bisa ngajarin sendiri. Oke, jadi bayangin, dia beli, ternyata 65% nggak bisa baca Quran loh. 65% penduduk Indonesia nggak bisa baca Quran loh. Maka itu huge market, big market gitu ya, big market, pasarnya gede. Ketika orang satu beli kaos ini berarti dia bisa ikut belajar baca Al-Quran, tambah lagi bisa belajar SMQ, Smart Method Build Column, ya sampai bisa, tapi tentu bukan sebagai pengajar, ya sebagai peserta, beda. Kalau sebagai pengajar dia harus ikut TFT kan gitu, Training for Trainers. Nah, dan sudah termasuk berarti sebagian keuntungan ini didonasikan untuk Indonesia Mengaji. Dan keuntungan buat Bapak Ibu adalah 25.000 dari 175.000. 25.000 dari 175.000. Jadi silahkan dimanfaatkan itu ketika Bapak Ibu lakukan posting dan lain sebagainya, menjual, nanti saya ajarkan cara menjualnya di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya karena sisa waktu saya hanya tinggal 5 menit terakhir. 5 menit terakhir. Jadi, ketika Bapak Ibu belajar nanti saya latih ya, kemampuan selling skill, kemampuan marketing, saya mau didik semua Bapak Ibu semua bagaimana bisa menjual apapun kepada siapapun dengan harga berapapun. Saya mau latih Bapak Ibu semua bukan jadi Rambo tapi jadi sniper. Bukan jadi Rambo tapi jadi sniper, ya. Apa itu Rambo, apa itu sniper? Rambo tuh gini, kalau ada satu lawan nggak jelas di mana, Rambo pakai 100 peluru untuk ketembak satu. 100 peluru habis, kan itu yang mati satu, gitu ya. Tapi seorang sniper, satu target tembak dengan 1 peluru, tak mati. Di sini ketika Bapak Ibu mau menjual ini, 1 target market beli. Mau nggak bisa dilatih begitu? Ya, 1 target market tak beli, gitu ya. Nah, ini nanti akan ada coaching terus, lanjutan coaching sampai Bapak Ibu semua satu saat bisa menjual apapun, bismillah insyaallah, kepada siapapun dengan harga berapapun. Ya. Setelah ilmu sales nanti saya akan ajarkan juga ilmu marketing. Bagaimana menggunakan sosial media dari yang organik sampai yang anorganik atau ads, ya. Facebook ads misalnya, Facebook advertising. Saya pernah bimbing adik kelas saya yang kemarin baru saja Allah panggil, ya. Itu luar biasa. Begitu saya bimbing, tadinya beliau datangin orang satu persatu, ya Allah, saya bilang, mau nggak? Yuk, nih, di rumah aja, nggak usah keliling-keliling, di rumah aja, banjir order. Saya ulang ya, di rumah saja banjir order. Gimana caranya? Udah, pokoknya ikutin. Dia lakukan, belajar Facebook Ads, dilatih, set. Yang tadinya sehari paling ketemu 3 orang, 4 orang gitu ya. Ketemu 3-4 orang jualan, tidak mudah Bapak Ibu. Begitu pakai Facebook Ads, sehari yang nelfon 50 orang. Sampai nelfon. Ya, jadi gila katanya ini hari ini dari pagi sampai tengah malam, sampai nggak sempet ganti baju, pakai koloran terus ya. Kebayang ditelepon sama target prospek 50 orang yang nelpon. 50 orang nggak berhenti-berhenti dari pagi sampai tengah malam. Dari pagi sampai tengah malam terus teleponnya berdering. Halo, nggak usah dibuka ya. Oke, nah ini sebuah ilmu marketing yang nanti saya akan, kalau bayar mahal Bapak Ibu, kalau bayar ada yang Bapak Ibu nanti saya sarankan kalau belajar dari masternya ya, dari masternya, belajar dari masternya bayarnya 15 juta. Belajar dari masternya bayarnya 15 juta. Saya mau bagi Bapak Ibu semua ilmunya tanpa bayar, tapi tolong tadi bantu saya dengan doa, dan kalau nanti sudah punya penghasilan sedekahnya gedein ya. Tolong sedekah yang banyak ya. Itu. Amin. 2 menit terakhir sebagai saja, sisanya di grup ya, di grup. Jadi nanti saya pisah yang sudah ikut kelas ini, dipisah dulu karena ada yang nggak ikut, nanti nggak ngerti, tiba-tiba di ujung-ujung ada kaos, bingung, negatif langsung, kuningan dititah icalan kaos, nggak ikut semuanya negatif kan gitu ya, susah. Jadi yang ikut
yang ikut hari ini, yang ikut sore ini dari awal sampai akhir, kecuali dia udah nonton. Kalau dia sudah nonton dari awal sampai akhir, makanya Pak Ahmad, tolong rekamannya nanti harus ditonton dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi miss. Kasihan, belum apa-apa nanti. Manya Ustadz jualan kaos, cik atau cager jelema teh. Nah, jadi marah-marah. Saya ngomongin kaos kayak berapa menit terakhir, itu pun cuma buat yang mau, yang nggak mau ya jangan. Nggak butuh duit, jangan. Maka yang dibimbing saya harus punya 2 kriteria. Satu masih butuh duit, yang kedua mau bantu orang. Mudah-mudahan dua-duanya. Satu masih butuh duit, yang 2 mau bantu orang. Kalau cuma salah satu di antara 2 itu, Pak, saya nggak butuh duit lagi, tapi saya mau bantu orang, boleh. Pak, saya butuh duit, nah itu cocok, ya, gitu. Jadi kalau nggak butuh duit lagi dan nggak mau bantu orang, ya nggak perlu ikut kelas saya, ya, especially kelas coaching. Itu saja. 1 menit terakhir, tugas Pak Iwan nutup dalam 1 menit. Sampai ketemu di grup, jadi pastikan yang sudah nonton ini, ikut ini, yang boleh ikut di kelas lanjutan. Kaos-kaosnya apa? Nggak punya akses dulu buat kaos. Nanti dikasih kaos, geningan icalan kaos. Nah, negatif ya. Saya nggak mau orang-orang yang negatif karena salah menilai gitu ya. Karena salah menilai. Nilainya cuma di ujung saja. Itu saja dari saya. Oh ya, terakhir. Itu kaos 175.000. Buat Bapak Ibu, ini khususon yang punya duit. Khususon yang nggak punya duit. Yang nggak punya duit jangan. Yang punya duit gitu ya. Boleh beli kaos ini untuk dipakai pribadi. Dipakai pribadi, bukan buat jualan lagi. Ingat ya. Nggak boleh buat jualan lagi. Buat dipakai sendiri harganya cuma 125.000. 125.000 boleh dipakai sendiri, boleh suami istri pakai, buat anak boleh gitu ya. Tidak untuk dijual. Kalau dijual harus 175. Harga semua sama 175. Nggak ada yang ngasih harga diskon karena beli 125 nanti dijual aja 150. No. Ya, semua sama. Jualnya 175.000. Tadi dengan paket yang tadi ya, dengan paket yang tadi, dan kalau mau paket beli sendiri, untuk pakai sendiri, nyoba sendiri, gening bener raos, dingin, adem, nanti deh, ini jadi panjang, saya nggak boleh dalir janji. Itu aja ya. Sampai ketemu di grup khusus bagaimana jualan kaos dalam waktu singkat, bisa closing. Bismillah, insyaallah. Saya kembalikan ke Ustadz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, atas hidayah ilmu coaching luar biasa, ilmu yang sangat mahal itu kan. Di sini Bapak Ibu bersyukur ya karena bisa mendapatkan ilmu yang sampaikan oleh Coach Hidayah. Baik, demikian ya. Butuh duit dan membantu banyak orang gitu ya. Itu pasti. Bapak Ibu sahabat semuanya ya, nanti ada informasi lain nanti di grup ya, selalu buka di grup di grup coachingnya. Kemudian nanti ada informasi yang memang betul-betul bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu sahabat semuanya, mudah-mudahan berkah. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur Coach Hidayah semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ikut kelas hari ini, ya, Bun. Jazakallah Pak Ustadz. Oke, Coach. Allah Coach. Syukran Coach. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Ustadz. Waalaikumsalam.